Alvaro Kiano, anak laki-laki berusia 6 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang 8 bulan silam, ditemukan meninggal dunia. Jenazah Alvaro ditemukan di dekat jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor. Tersangka pembunuhan terhadap Alvaro Kiano merupakan ayah sambung korban. Polisi bilang motif pembunuhan dipicu dendam ke ibu korban. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini. Ketua Komnas Perlindungan Anak Jakarta, Cornelia Agatha bilang, pihaknya telah mengawal kasus hilangnya Alvaro Kiano sejak Maret 2025 lalu. Cornelia menekankan perlu adanya penguatan sistem perlindungan anak agar proses penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif di seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap orang di lingkungan masyarakat harus peka terhadap tanda-tanda yang berpotensi menjadi ancaman bagi anak agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ya, tentunya memang banyak sekali kejadian ya, bukan di Jakarta saja, sebenarnya di seluruh Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang hilang gitu. Tentunya menurut saya memang kita nih harus ada, yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Terus juga mungkin ya sistem penguatan perlindungan anak itu memang harus ditingkatkan gitu. Alvaro dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Maret 2025. Saat itu, Alvaro pergi ke masjid tak jauh dari rumahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selang 8 bulan, Alvaro ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Saat ini, ibunda Alvaro yang bekerja di Malaysia langsung menuju Jakarta untuk melihat jenazah anaknya tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Pilu, saudara. 8 bulan dicari bocah 6 tahun Kiano Alvaro yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Polisi bilang pelakunya merupakan ayah tiri korban. Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro Kiano menjadi alarm bahwa ancaman kejahatan terhadap anak nyatanya bisa datang dari orang terdekat. Kita akan ulas kasus ini bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih diundang. Prof. sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini, dan juga sudah bergabung bersama kita Prof. Tugimin, kakek almarhum Alvaro. Selamat pagi Pak Tugimin. Selamat pagi. Oke, sudah tersambung. Pak Tugimin, bisa mendengar suara saya jelas ya? Ya, jelas ya. Oke, saya duluan ke Prof. Adrianus. Prof, bagaimana Anda melihat kasus kejadian menimpa Alvaro? Kekerasan justru ada di dalam keluarganya sendiri. Diduga datang dari ayah tirinya. Analisis Anda seperti apa? Ya, memang sebagai pengamat saya melihat ada situasi anti klimaks ya. Ya. Kita bukan mengharapkan, tapi membayangkan bahwa penculikan ini dilakukan seperti halnya pada kasus anak Bilqis ya, sekitar 2-3 minggu yang lalu. Tapi ternyata dilakukan oleh bagian dari keluarga sendiri. Demikian juga ada pilot twist ya, di mana kemudian lalu tanpa kita belum mengetahui motif daripada upaya membawa lari anak tiri ini, kemudian sang pelaku bunuh diri. Ya, jadi kita dalam hal ini semacam kaget lagi nih ya. Pada satu sisi sudah relief, sudah lega bahwa betapapun meninggal, tapi toh Alvaro sudah diketahui, tapi ternyata pelakunya kemudian bunuh diri. Nah, itu semacam anti klimaks dan pilot twist yang mengiringi kasus ini. Demikian. Oke, berarti menurut Anda anti klimaks kalau pengungkapan kasus ini ataupun kasus ini. Apa dasar Anda karena kan ini sesuatu yang
kalau kita bilang dari data Kemen PPPA sendiri bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan terhadap anak itu sudah sering terjadi bahkan meningkat di tahun ini. Menurut Anda ini sesuatu yang anti klimaks? Ya, karena dari awal kan kita menarasikan bahwa terjadi penculikan. Ya. Maka sesuai dengan substansi kejahatan penculikan, maka biasanya dilakukan oleh orang luar untuk tujuan ekonomi dan berusaha betul untuk menjaga agar orang yang diculiknya itu kemudian lalu tetap hidup. Karena itulah sebetulnya value daripada penculikannya. Ya. Tapi pada konteks ini kan berbeda ternyata. Ya. Pelakunya bukan orang luar. Lalu kemudian motifnya diperkirakan motif internal. Yang diculik adalah anak tirinya, anak sambungnya. Nah, maka lalu kita terpaksa mengatakan bahwa narasi penculikan tidak benar lagi dalam hal ini. Yang benar adalah narasi tentang kekerasan dalam keluarga. Oke. Ya, kalau kita bicara mengenai penculikan, maka tentu banyak hal yang kemudian nggak cocok ya, nggak fit in dengan kasus ini. Demikian. Oke. Terima kasih Prof. Sesuatu yang anti klimaks kalau menurut Anda. Saya saat ini ke Pak Tugimin. Pak Tugimin. Pak Tugimin, Anda bisa mendengar suara saya? Ya. Oke. Seperti ada delay saudara antara studio dan juga lokasi Pak Tugimin saat ini yang berada di rumah duka. Saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, oke, kalau kita melihat Anda bilang anti klimaks, tapi sesuatu yang miris sebenarnya terjadi karena orang tidak merasa bahwa sesuatu yang terjadi di dalam keluarga, privasi dalam keluarga ini pada akhirnya dilakukan oleh ayah tiri kalau melihat kronologisnya. Ternyata karena masalah internal. Ya, jangan lupa bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu masih menghiasi ya, mungkin ya 0,5% dari keluarga Indonesia. Ya. Dengan kata lain bukan sesuatu yang baru-baru banget lah begitu ya. Ya. Dan bahkan juga ada yang berkembang sedemikian rupa sampai kemudian mengakibatkan kondisi fatal, istrinya mati, suami mati, anak mati ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya saya tidak berusaha untuk menyudutkan, tapi dari segi agregatnya, maka sebetulnya apa yang menjadi kasus Alvaro ini adalah kasus yang tipikal bagi keluarga-keluarga yang mengalami kondisi pecah, ya, istrinya pergi ke luar negeri karena bekerja, lalu kemudian anak sendiri, lalu kemudian sang suami tiri yang kemudian lalu mungkin juga pekerjaan tidak tetap, ya, lalu kemudian mengakibatkan keretakan, ada kecemburuan, lalu anak jadi korban. Bukankah itu cerita biasa sebetulnya dalam konteks KDRT gitu ya. Jadi saya kira betul tadi dikatakan oleh anggota Komnas Perlindungan Anak bahwa memang ini adalah kita harus tarik kesamaannya pada gambaran umumnya bahwa memang perlu ada semacam penguatan mengingat hal ini sudah berlangsung begitu lama. Ya. Jangan sampai kita kemudian lalu melihat hal ini terulang lagi. Demikian. Oke, tahan sebentar Prof. Saya kembali ke Kak Tugimin. Pak Tugimin. Ya. Oke, akhirnya bisa terhubung dengan kita. Pak Tugimin, saya langsung ke poinnya saja. Kemarin sudah ada konvers dari Polres Jakarta Selatan. Anda sesuai dengan kronologis yang Anda ketahui terkait dengan dugaan pembunuhan terhadap Alvaro ini? Untuk kronologis dari itu, saya memang juga kemarin itu juga ada di Polres, namun kita nggak ikut rilis kemarin karena saya waktu itu tidak diberitahukan bahwa saya sebetulnya ada di Polres, namun kita di lantai 3 kemarin itu. Dan kronologisnya itu saya juga sangat-sangat terpukul sekali ya dengan adanya kejadian dengan cucu saya yang akhirnya dan sehingga cucu saya menjadi korban pembunuhan, bahkan yang terjadi adalah cucu saya yang menjadi korban karena pelakunya itu adalah ayah tirinya sendiri gitu. Itu pun menurut keterangan yang saya dapatkan dari pihak kepolisian gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikut, kami dari keluarga Kompas TV turut berduka Pak Tugimin atas kejadian yang menimpa Alvaro dan juga keluarga. Semua keluarga dikuatkan selalu. Pak Tugimin, dalam kronologis yang disampaikan oleh polisi, ada kejadian bahwa ayah tirinya yang menjadi tersangka itu sebelum pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka,
ini malah justru membantu keluarga melaporkan ke polisi atas kehilangannya Alvaro. Betul seperti itu? Betul, betul. Pada waktu itu memang tanggal 6 Maret itu Alvaro itu hilang. Kita cari sampai kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya juga ikut mengantar saya, malah mengantar saya laporan ke Polsek untuk melaporkan anak hilang gitu ya. Namun waktu itu dari Polsek itu datang pertama itu kita diarahkan karena belum 1 kali 24 jam belum bisa diterima untuk membuat laporan anak hilang. Terus akhirnya hari bisa pulang. Oke, Pak Tugimin, tidak ada kecurigaan waktu itu dari keluarga terhadap ayah tirinya ini? Ya, waktu itu kita nggak ada kecurigaan kepada ayah tirinya atau mantu saya itu sebetulnya. Ya. Karena saya pikir bahwa sebelum-sebelumnya itu kelakuan itu sangat baik gitu. Sifatnya baik, sopan gitu. Kepada keluarga maupun kepada tetangga kita. Tapi akhirnya setelah kejadian ini kita juga baru tahu gitu. Kalau di balik kebaikannya itu ada hal-hal yang akan menyebabkan suatu musibah atau bencana bagi keluarga saya gitu. Oke, tapi apakah Anda pernah tahu bahwa selama ini ada permasalahan yang terjadi antara pasangan suami itu, ayah tiri dari Alvaro dan juga ibu kandung Alvaro, anak Anda? Ya kalau namanya rumah tangga mungkin pasti ada ya. Namun walaupun itu hal yang dialami dari suami istri itu memang pernah terdengar. Namun semuanya itu kan kita arahkan untuk supaya jangan ada keributan-keributan di dalam rumah tangga dan supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Apapun kesalahan ya namun jangan diperbesar gitu, maksud saya sudah saya katakan seperti itu. Ya. Namun ya kenyataannya akhirnya membawa suatu bencana kepada keluarga kami. Ya, oke. Saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, bagaimana Anda melihat ini bahwa keluarga, ya tadi seperti Pak Tugimin bilang, tidak mencurigai adanya seperti ini. Ini muncul dari permasalahan internal keluarga dan juga pada akhirnya ya keluarga pandai untuk, atau ayah tirinya pandai untuk menyembunyikan sesuatu yang ini merupakan kejadian besar sebenarnya. Melapor ke polisi padahal diduga ayah tirinya sendiri adalah pembunuhnya. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, saya berusaha membayangkan apa yang terjadi dengan Alvaro dan ayah tirinya setelah disekap ya, atau setelah diculik lah begitu kalau kita pakai istilah penculikan. Dikatakan bahwa selama diculik lalu kemudian Alvaro dibunuh atau mati paling tidak dalam penguasaan ayah tirinya. Itu bagaimana ya? Itu nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Tugio. Karena saya berpendapat begini, kalau memang dalam hal ini antara Alvaro almarhum dengan ayah tirinya itu dekat dan ya tahu siapa dia dan dekat dengan sang bapak sambungnya, maka artinya dia akan mau saja dibawa kemana-mana gitu ya. Sehingga lalu saya berpendapat bahwa 8 bulan pun ya itu tentu lalu kemudian menjadi hal yang bisa diterima karena tadi sang Alvaro itu kemudian bersama-sama dengan ayahnya. Nah, kenapa mati ya? Apakah betul bahwa mati itu pada waktu awal-awal yang bersangkutan itu diambil oleh ayahnya? Dengan kata lain saya menduga nih bahwa Alvaro itu misalnya walaupun dia sayang ya, walaupun dia tahu bapaknya tapi merasa tidak nyaman tiba-tiba berada di tempat yang baru gitu ya, maka kemudian dia meronta, sakit dan kemudian lalu meninggal, atau memang dibunuh oleh ayahnya, atau sebetulnya Alvaro sempat hidup selama beberapa bulan sampai misalnya pada usia 7 atau 8 bulan penyekapan, barulah kemudian dia sakit, dan setelah sakit lalu meninggal. Nah, maka lalu kemudian sang bapak memberitahu kepada polisi dan juga kepada Pak Tugio misalnya. Nah, itu hal-hal yang dinamika yang menurut saya perlu diketahui ya oleh kita semua. Sayangnya pelaku meninggal ya, sehingga kita nggak bisa mendapatkan
apa yang sebenarnya terjadi pada masa periode 8 bulan itu. Oke, Demikian. Prof, saya mencoba untuk memperjelas bahwa dari berita yang disampaikan, Alvaro setelah diculik pada bulan Maret, tidak lama setelah itu dibunuh oleh ayahnya dan kemudian jasadnya itu dibawa ke tempat tinggal yang berada di Tenjo, di mana lokasi terakhir kemarin ditemukan oleh polisi. Itu yang dari yang beredar. Menurut Anda seperti apa? Kalau dari Ya, justru ada semacam kontradiksi ya, kalau memang mau membunuh anak tirinya, ya kenapa harus disekap dulu? Kenapa tidak langsung saja ya, begitu ya? Jadi saya menduga bahwa memang pertama-tama memang si pelaku ini memang ingin mengambil si anak tirinya untuk sebagai satu tekanan, ya, sebagai satu tekanan kepada istri untuk misalnya mau mengikuti permintaan dari sang suami. Nah, tapi mungkin juga karena istri nampaknya tidak menggubris, lalu kemudian sang anak rewel, ini kita Ya. menduga-duga ya Pak Tugio ya, mohon maaf ini, sehingga kemudian lalu Oke. atau sakit juga, maka lalu kemudian sang ayah kalap dan kemudian lalu kebablasan dan menewaskan anaknya. Mungkin begitu kalau begitu. Oke. Pak Tugimin, saya kembali ke Anda. Kalau melihat hubungan antara Alvaro almarhum dengan ayah tirinya, bagaimana Anda melihat? Apakah memang selama ini ditunjukkan ada sifat-sifat anarkis atau sifat-sifat keras yang temperamental yang ditunjukkan oleh ayah tirinya atau bagaimana? Menurut saya ayah tirinya itu memang sebetulnya sangat baik ya. Artinya kalau dia datang, ayah tirinya itu datang ke Bintaro, itu kan pada hari-hari libur gitu ya. Itu selalu mencari Alvaro untuk diajak main atau diajak jajan ke Indomaret. Bahkan anak Alvaro sendiri suka ditanya, mau beli apa dek, mau mainan apa dek gitu. Jadi kalau datang itu selalu mengajak pergi untuk ke Indomaret, terus beli jajanan, beli makanan, sama beli mainan. Lalu diantar pulang kembali, terus ayah tirinya nggak lama pamitan pulang, gitu. Oke, Gitu. Oke, berarti dalam kondisi yang waktu itu dekat ya antara Alvaro dan juga ayah tirinya. Selama 8 bulan hilang, apakah memang selama itu ayah dari Alvaro sering mengunjungi keluarga, dalam arti juga menunjukkan sikap yang cemas, kehilangan anaknya atau gimana selama 8 bulan? Ya selama 8 bulan itu juga memang ayah tirinya itu juga sering suka datang ya, ntar seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sampai 2 minggu itu sampai 3 kali datang. Dan pada waktu Alvaro hilang pun dia selalu ikut mencari, mengajak istrinya untuk mencari mutar kemanapun ada petunjuk-petunjuk, di mana ada petunjuk dia langsung jalan sama istrinya, dan bahkan tidak ada merasa dia itu sebetulnya sudah mempunyai rasa bersalah, tapi tidak ada. Bahkan biasa-biasa aja dengan keluarga kita, dengan istrinya di rumah sini itu kalau datang itu seperti itu. Bahkan sering mengajak mencari, ayo kita cari ke sana. Ya mereka jalan berdua juga sama istrinya gitu. Oke, terakhir tersangka atau diduga ayah tirinya ini melakukan pembunuhan terhadap Alvaro ini kan oleh polisi, Pak Tugimin. Apakah sebelum itu, sebulan ataupun beberapa hari sebelum itu, dari pihak keluarga sudah mencurigai gerak-gerik dari ayah tirinya? Mungkin ini diduga juga nih pembunuhnya. Atau sama sekali sebelum akhirnya polisi yang menetapkan sebagai tersangka? Sebetulnya tidak ada ya kita mencurigain, menduga-duga, sebetulnya itu tidak ada, karena perilakunya itu baik sekali gitu loh, dan menyembunyikan gerak-gerik bahwa dia sebetulnya dia pelakunya itu sebetulnya tidak kita curigain, karena apapun perilakunya dia itu memang sangat-sangat baik dan biasa gitu, tidak ada rasa mencurigain gitu. Bahkan kemarin karena itu dari pihak kepolisian dan
dari Resmo pun juga istilahnya akhirnya menggali keterangan-keterangan yang detail kembali kepada keluarga kami sehingga ditemukan titik temu atau titik terang bahwa akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka. tunjuk sebagai bahwa ini pelakunya gitu. Sehingga dari Polsek Pesanggerahan itu dapat menangkap gitu. Oke, berarti pelaku, ini saya mau menggambarkan, berarti pelaku kaget ketika ayah tirinya dijadikan tersangka karena tidak merasa curiga. Betul. Karena tidak merasa curiga dan bahkan terakhir itu hari apa itu sebelum itu langsung ditangkap dan rumahnya pun langsung digaris polisi. Oke, saya ke Prof. Adrianus. Prof, bagaimana Anda melihat bahwa cerita dari Pak Tugimin ini, pelaku dari 8 bulan hilang atau sebelumnya ini mempunyai hubungan yang harmonis antara ayah tirinya dan anaknya. Bahkan selama 8 bulan pun keluarga dalam tanda kutip ya bisa dikelabui dengan sifat ataupun cara dari ayah tirinya ini yang memang tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang atau terduga pembunuh. Nah, menurut Anda apakah ini ada indikasi mungkin saja ya ini ada kegangguan jiwa dari si terduga dari si tersangka ini? Ya memang terdapat situasi tidak konsisten ya. Ya. Kalau di awal dikatakan bahwa motifnya adalah karena tidak senang dengan Ibu Alvaro, ya ada semacam ketegangan antara suami istri, ya hal mana itu adalah hal biasa, sehingga lalu kemudian anak dijadikan umpan lah begitu ya. Nah tetapi kemudian lalu setelahnya tadi dikatakan oleh Bapak bahwa hubungannya baik-baik saja, ya kan? Ini kan satu hal yang tidak konsisten. Demikian juga kalau misalnya dia benci dengan Alvaro sebagai satu bentuk representasi kebencian terhadap istrinya, ternyata menurut Bapak itu dia sayang dengan anaknya. Sorry Prof, saya potong. Yang tidak konsisten ini kronologis dari polisi atau pengakuan dari keluarga? Bukan tentang si tersangka, si pelaku ini, ya. Jadi kalau kita memakai pendekatan bahwa dia adalah orang yang benci dengan istri dan anak, maka ternyata tidak, gitu kan? Ya. Kalau dia dikatakan sebagai orang yang jahat atau orang yang tidak berhubungan baik, ternyata tidak, begitu. Jadi tidak konsisten. Nah, apa dong kalau begitu alasan dia mengambil anaknya? Itu saya bisa memahami itu. Ada kemungkinan misalnya dia ingin menghentarkan sang istri bahwa agar kemudian lalu misalnya balik ke Indonesia atau semakin baik dengan dia. Atau juga dengan begitu lalu kemudian dia makin perhatian pada anaknya misalnya begitu ya. Demikian juga dia mengambil anak itu lebih dalam konteks kemudian lalu memberikan perhatian bisa saja. Tapi lalu kemudian soal meninggalnya ini yang saya kira lalu menjadi tidak terlalu jelas bahwa apakah benar anak ini itu karena meninggal karena sakit, karena dalam hal ini karena tinggal di tempat yang baru sendirian jauh dari kakek nenek gitu ya. Maka kemudian walaupun dia bersama dengan bapak dirinya, dia lalu merasa terganggu dan sebagaimana kita ketahui anak kan sensitif ya, sehingga lalu kemudian dia sakit dan kemudian lalu makin lama makin menurun dan kemudian tewas atau sengaja ditewaskan oleh ayahnya. Hal mana kalau yang kedua ini sekali lagi ini lalu berbeda dengan anggapan yang dimunculkan oleh mertua. Nah ini yang menurut saya masih satu misteri nih, entah dengan cara apa kita kemudian bisa mengetahui motif ya, dan juga kemudian sebab matinya. Apakah memang benar karena penyakit atau karena dibunuh, itu saya kira perlu menjadi kejelasan. Oke, kalau dari kronologis polisi kan kemarin memang sengaja dibunuh oleh ayah tirinya, Prof. Ya itu dia, itu juga tidak konsisten. Sebab kalau dia bunuh, kenapa harus dibunuh? Wong dia sayang sama anaknya kok, ya Pak ya. Jadi itu yang lalu menjadi hal yang tidak konsisten pada cerita tentang si pelaku ini. Oke, Prof. Nah itu pertanyaan saya, apakah ini ada indikasi gangguan kesehatan mental maksudnya? Karena tidak konsisten itu. Tentu kita butuh beberapa indikasi yang lain ya untuk kemudian bisa mengestablish bahwa memang ada gangguan pada dirinya. Demikian, saya belum bisa sampai pada kesimpulan itu. Oke, saya kembali ke Pak Tugimin. Pak Tugimin, melihat akhirnya kemarin ada informasi dari polisi. Tersangka ditahan tapi pada akhirnya meninggal di tahanan. Dari keluarga mempertanyakan itu atau akhirnya menerima kejadian itu tanpa mempertanyakan mungkin ada kejanggalan atau apapun? Ya otomatis kalau kami dari pihak keluarga itu sangat menanyakan ya, karena kenapa harus meninggal di tahanan kok kami sebagai keluarga
bahkan sebagai orang tua dan itu mantu saya. Kan berarti kan ada hubungan keluarga, tapi saya tidak diberitahu oleh polisi bahwa itu meninggalnya kenapa, di tahanan meninggal kenapa, dan terjadinya kapan, itu pun masih dirahasiakan, belum ada pemberitahuan kepada pihak keluarga kami. Oke, Anda baru tahu bahwa tersangka meninggal kapan, Pak? Ada berita. Anda baru tahu tersangka meninggal kapan, Pak? Saya baru tahu kalau ada berita yang bahkan hari Senin itu saya baru ada kabar, ada berita ya bahwa itu mantu saya atau bapak tirinya Alvaro itu meninggal gitu di tahanan gitu. Itu pun penyebabnya apa dan kapan terjadinya saya juga tidak tahu. Namun waktu hari Minggu itu sebetulnya saya ada di Polres. Ya. Tapi dari pihak Polres juga tidak ada mengatakan apa-apa karena saya mengantarkan berkas laporan dari akte kelahiran Alvaro dan kartu keluarga dan kartu KIA. Ya. Itu kita antarkan ke Polres, namun tidak ada berita gitu dengan saya gitu loh, kabar dengan saya gitu. Oke, dari keluarga merasa sesuatu yang janggal kah Pak? Akhirnya baru diberitahu setelah tersangka meninggal. Ya tentunya aja saya merasa heran dan merasa janggal karena apa? Pemberitahuan itu setelah kita mendengar berita atau berita bahwa ayah tirinya itu meninggal karena ini di tahanan gitu loh. Oke, ini akan membuat apa yang akan dilakukan keluarga dengan rasa kejanggalan ini? Apakah keluarga nantinya akan mempertanyakan keputusan polisi karena kan salah satunya saksi kunci ya tersangka ini, tapi kan sudah meninggal. Dari keluarga apa yang akan dilakukan? Ya, kami tetap akan mempertanyakan kenapa kok saya sebagai keluarga atau istrinya sebagai keluarga tidak diberitahukan ke rumah, bahkan dari pihak keluarga menantu saya itu juga tidak ada yang datang ke rumah untuk memberitahukannya, bahkan kalau meninggal dan mengambil jenazah untuk dikuburkan pun juga tidak diberitahu kita gitu dari pihak keluarga, kita nggak diberitahu gitu loh. Oke, Prof Adrianus, bagaimana Anda melihat ini? Keluarga masih merasa janggal terkait dengan kematian tersangka yang baru diketahui bahkan bukan dari polisinya, melainkan dari pemberitaan di luar. Ya dari saya bisa memahami kalau polisi mungkin lupa ya memberitahu resmi kepada bapak dan keluarga, karena ini memang pukulan bagi polisi sendiri nih. Sebab bayangkan seorang yang sudah berstatus sebagai tersangka dan ditahan, itu artinya adalah sebagian hak asasinya sudah digantungkan di kepolisian. Sehingga kalau kemudian dalam hal ini si tersangka itu lalu bunuh diri, sebetulnya yang salah siapa? Ya salah adalah polisi kan. Jadi polisi sendiri seperti tertampar dengan situasi itu, ya pasti dirinya dipersalahkan, nggak ada excuse lain yang bisa diambil selain daripada ya polisi salah gitu ya. Maka saya kira waktu 1-2 hari kemarin itu lebih kepada polisi gagap dan mencari tahu apa yang terjadi ya, lupa memberitahukan kepada keluarga. Saya kira itu. Sesuatu yang lumrah kah, Prof? Lupa untuk memberitahukan ini keluarga yang menjadi korban, Prof? Sama juga tidak lumrahnya ada orang yang meninggal di ruangan konseling. Sama sekali tidak bisa diterima itu sebetulnya. Apalagi kalau itu terjadi di Polres Jakarta Selatan loh. Ya. Kalau itu terjadi misalnya di Polsek yang ada di ujung Indonesia ya oke lah ya. Ini di depan mata kita sampai kemudian terjadi situasi ini. Untuk kasus yang begitu menarik perhatian sebetulnya luar biasa sih ya. Makanya lalu kemudian polisinya kaget, gugup dan seterusnya ya, lalu lupalah melihat pada beritahu pada keluarga. Mungkin Prof, terakhir, saksi kunci kemarin disampaikan oleh polisi bahwa sang tersangka akhirnya meninggal di tahanan. Apa yang harus dilakukan polisi untuk tetap mengusut kasus ini agar bisa terang benderang? Ya praktisnya sudah case closed ya. Sudah karena pelakunya sudah meninggal juga, jadi dan juga diduga bahwa pelakunya adalah tunggal, maka ya case closed gitu. Dan untuk itu maka saya berharap bahwa pertama kepada keluarga untuk menerima kejadian ini dan melihatnya sebagai suatu kenangan yang indah bersama dengan cucu gitu. Yang kedua tadi kita ambil hikmahnya bahwa ternyata pada banyak hal keluarga yang bersifat keluarga inti pun
bisa menjadi orang yang menghancurkan keluarga, ya, agar kemudian lalu bisa semua orang lalu bisa mendapatkan mengambil pelajaran dari situasi itu. Mungkin begitu. Ya, termasuk mitigasinya Pak, ya Prof ya, untuk pada akhirnya kejadian ini tidak terulang lagi. Saya terakhir ke Pak Tugimin. Pak Tugimin, dari keluarga apa yang akan dilakukan ke depan? Karena posisinya tersangka sudah meninggal. Apakah keluarga masih menuntut terus? Mungkin saja ada pelaku lain yang mungkin membantu sang tersangka dalam kasus pembunuhan Alvaro ini, atau keluarga akhirnya ya sudah, ini case close, kasus tutup dengan meninggalnya sang tersangka, atau gimana? Ya, kalau dari kami, dari pihak keluarga, hanya mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa meninggal itu karena apa dan kapan, untuk supaya dijelaskan. Sedangkan kemarin sudah dari Ibu Kapolsek Pesanggerahan juga sudah memang memberitahukan bahwa mengabarin dengan saya itu pada hari Minggu itu sekitar 18 kurang 17.45 ya, 17.45 itu memberitahukan kepada kami keluarga bahwa adik Alvaro itu sudah diketemukan dengan keadaan sudah meninggal dunia. Dan bahkan kemarin itu juga sudah dikatakan bahwa pelaku itu adalah ayah tirinya, namun dia juga sudah meninggal dari Minggu pagi, katanya itu jam 8. Dan kami pun kemarin juga langsung menanyakan kepada Ibu Kapolsek, Bu, memang benar ini pelaku sudah meninggal? Betul Pak, ini saya ditunjukkan foto-foto di pemakaman gitu. Waktu di pemakaman itu saya ada petunjuk dari Ibu Kapolsek bahwa ditunjukkan gambar-gambar atau foto pada waktu ada di pemakaman itu. Namun kan kita tidak melihat jasadnya, hanya melihat kurung batang dan penggalian makam dan para pelayat gitu. Itu kita sebenarnya masih mempertanyakan apakah betul itu si pelaku yang meninggal dengan cara bunuh diri gitu. Itu menurut saya juga masih sedikit agak mempertanyakan kondisi itu sebetulnya dari pihak keluarga kami gitu. Pertanyaan demi pertanyaan masih terus dilakukan oleh keluarga, menyelimuti keluarga, dan kita harapkan ke depan polisi bisa mengusut tuntas terkait kasus ini, dan juga bagaimana ke depan deteksi dini, pencegahan untuk kekerasan dalam rumah tangga, terutama kepada anak sebagai korban, bisa dihentikan. Sekali lagi terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan juga Tugimin, kakek almarhum Alvaro. Kami dari keluarga besar Kompas TV sekali lagi mengucapkan turut berduka atas kejadian yang menimpa Alvaro dan keluarga. Semoga keluarga selalu dikuatkan. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat-sehat selalu. Undur diri, bye-bye.